Hi kids, this is your Ustadz. Titip buat kalian, kalau mendoakan orang tua, jangan di medsos, tapi doakan orang tua di atas sejadah. Bener banget, karena kalian lahir dari rahim ibumu, bukan di-download dari internet. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beli susu, beli ayam, beli buah mangga. Bapak ibu yang jawab salam, hidupnya berkah, bahagia. Amin ya robbal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Cinta surga, Cinta Islam, Masya Allah. Masya Allah, sahabat cinta surga dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan baik-baik semua ya. Beberapa akhir ini nih saya tuh sering banget dengar nih berita nih bertubi-tubi tentang pembulian mulu isinya. Isinya Tentang pembulian. Rame, lagi viral Rame nih. banget, lagi viral banget Ustadz. Nah ini pertanyaan saya nih ada Ustadz ya. Ini sebenarnya terjadi karena kesalahan dari orang tua mendidik anak. Ataukah ini adalah ujian dari Allah terhadap orang tua? Mas Fadlan, Iya. sebelum ke situ nanti kita bahas. Iya, Tapi kita bahas satu-satu Mas Fadlan. silakan. Baik. Cinta surga. Sahabat cinta surga, dimanapun Anda berada, ibu yang namanya anak, jangankan anak soleh, kadang yang salah pun kita bela. Di dalam Al-Quran, kalau kita berbicara tentang anak itu dipanggil oleh Allah, disebut oleh Allah dengan beberapa panggilan. Yang pertama, di surat Al-Furqan ayat 74. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadi anak yang pertama disebut oleh Allah, dipanggil oleh Allah dengan panggilan qurrata a'yun, penenang hati, penyejuk jiwa. Anak yang qurrata a'yun itu anak yang seperti apa Bapak Ibu? Satu, anak yang soleh, berbakti kepada orang tua. Terus apalagi? Taat kepada Allah dan Rasulnya dan bermanfaat untuk sesama. Jadi nggak cuman berbakti ke orang tua aja Mas Fadlan. Betul. Anak yang qurrata a'yun itu yang bermanfaat untuk sesama. Sama orang tuanya baik Mas Fadlan. Tapi kalau dia tidak bermanfaat untuk sesama, kayak tadi malah ngebully orang. Nah, Ujung-ujungnya nggak jadi penyejuk hati. Kan yang kebawa orang tua. Itu yang ngebully anaknya siapa sih? Oh itu mah anaknya Mang Udin. Mang Udin. Yang tetangganya Ceedoh. Nah Mang Udin kebawa-bawa. Gara-gara anaknya ngebully orang. Melakukan keonaran di luar. Maka anak yang qurrata a'yun. Bukan hanya berbakti kepada orang tua. Taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan harus bermanfaat untuk sesama. Masya Allah. Ustadz, tapi ngomong-ngomong kita hari ini udah kedatangan nih Ustadz tamu kita. Kota Padang, Kota Purbalingga. Cakep. Ustadz Kasep, selamat datang di Cinta Surga. Masya Allah. Wah, Saya ini bilang dia. Assalamualaikum Ustadz Kasep warahmatullahi dulu ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ustadz. Kalau Ustadz Encep punya pantun, saya juga punya pantun. Oh dibalas. Dibalas. Silakan Ustadz. Pergi ke kota Semarang, Cakep. jangan lupa beli mangga. Artinya. Kalau mau hati tenang, nonton Cinta Surga. Iya. Allah. Makan mie emang enaknya mie rebus. Cakep. Makannya di warkop jangan dibungkus. Ustadz biar silaturahmi tidak terputus, pinjam dululah 100. Ya. Ustadz, ngomong-ngomong hari ini kita lagi ngebahas masalah anak-anak. Nah, ada tambahan lagi nggak nih Ustadz? Ya, anak ini abangku sayang adalah investasi dunia akhirat. Jadi ketika nanti kita sudah nggak ada, kita baru merasakan manfaat punya anak soleh. Mungkin sekarang kita capek didik anak.
letih didik anak, disuruh sholat nggak mau, disuruh ngaji nggak mau. Akhirnya kita putus asa. Nggak mau nyuruh anak saya sholat lagi nggak mau mendidik anak saya lagi lah. Akhirnya ketika kita dikubur disiksa malaikat, kita menyesal karena tidak punya anak qurrata ayun. Yang tadi bisa menyelamatkan kita di kubur. Karena ada orang yang ketika disiksa di kubur diberhentikan azab kubur gara-gara punya anak soleh. Wahai malaikat, saya pantas disiksa. Saya pernah makan riba, saya pernah tidak sholat. Tapi kenapa engkau berhentikan saya dari azab? Apa kata malaikat? Hadza bistighfar waladik lak. Ini disebabkan istighfar anak kamu untuk engkau. Jadi jangan pernah letih mendidik anak, jangan pernah bosan mendidik anak. Giliran punya anak, anaknya banyak ngeluh sama Allah Azza wa Jalla. Coba nggak dikasih anak. Betapa banyak yang datang ke saya Bang Fadlan, Ustadz saya belum punya anak 20 tahun. Menangis dia. Apa pengen punya anak? Kita alhamdulillah nempel jadi. Gak usah nunggu 20 tahun. Ketika hadir anak, kita nggak menjadikan anak kita perhiasan yang kita jaga. Yang harusnya kita rawat, kita didik, kita bina. Ini yang bahaya. Masya Allah. Ustaz, tapi ini ada pertanyaan lagi dari saya nih. Buat WhatsApp chat ini ya. Gimana? Tapi udah dibilang tadi bahwa anak adalah sebagai perhiasan, penyejuk hati. Betul. Tapi kenapa kejadian-kejadian pembulian ini bisa terjadi nih Ustaz? Masya Allah. Nah ini ujian ini buat orang tua ya Ustaz ya. Sahabat cinta surga dimanapun Anda berada atau yang hadir di sini. Di At-Taghabun ayat 15. Anak itu dipanggil oleh Allah. Disebut oleh Allah dengan panggilan fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah kata Allah. Hati-hati, anak itu cobaan buat orang tuanya. Akan datang suatu masa kehancuran seorang laki-laki itu ada di tangan anak dan istrinya. Kenapa? Mereka dicemooh, dicela gara-gara ekonominya kurang. Akhirnya apa? Mereka rela mengambil harta haram bahkan sampai korupsi. Tapi bukan suami ibu ya Ustaz ya. Ini yang di sono suaminya Ceedoh Cepatin sama Ciis. Gitu. Maka hati-hati anak itu jadi cobaan untuk orang tuanya. Maka mudah-mudahan anak-anak ibu mah bukan jadi cobaan aja. Tapi insya Allah menjadi anak yang qurrata a'yun. Itu Ustaz, Mas Fadlan. Masya Allah, ada tambahan lagi Ustaz? Ya tadi kalau udah Ustaz Cecep ceramah. Kayaknya udah gak perlu ditambah. Waduh. Ya, memang saya sepakat, saya setuju Ustadz Ncep, Bang Fadlan. Bicara mengenai anak memang subhanallah. Ya ketika anak kita bandel, anak kita nakal, ada di dalam perasaan kita kayaknya capek nih. Tapi lebih capek lagi nanti kalau anak kita jadi pecandu narkoba. Betul apa betul? Lebih capek lagi nih kalau anak kita dapat telepon, Bu mohon maaf anak ibu ngamilin anak orang. Na'udzubillah min, itu lebih capek lagi. Itu lebih membuat kita hancur. Berantakan perasaan kita. Maka dari sekarang nonton Cinta Surga fungsinya apa? Kita gak mau main-main. Ini anak adalah investasi akhirat. Benar-benar kita gak mau anak kita jadi musuh kita nanti di dunia maupun di akhirat. Na'udzubillah. Betul apa betul? Betul. Ibu-ibu yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Yang sebelah sana. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septi. Saya dari Masjid Agung Akbar di Sunterjaya. Saya anak sulung dari 3 bersaudara. Saya selama ini sudah bersyukur Pak Ustadz, saya sudah disekolahkan sama orang tua saya sampai sarjana. Tapi sekarang saya bingung Pak Ustadz, soalnya saya nggak tahu mau ngapain lagi, masa depan saya kayak gimana. Karena semenjak saya udah sarjana, apalagi semenjak saya bekerja, semua tanggung jawab di keluarga kayak buat makan, adik-adik saya sekolah, itu semuanya ditanggung jawabin ke saya Pak Ustadz. Sampai saya nggak bisa beli apa-apa. Saya mau nabung juga nggak bisa. Sampai saya sempat gagal nikah juga Pak Ustadz. Satu sisi saya berterima kasih kepada orang tua saya. Tapi saya bingung gitu Pak Ustadz. Sampai orang tua saya itu pernah bilang waktu saya nggak ada uang.
ya kan kamu disekolahin tinggi-tinggi buat ngeringanin beban orang tua gitu. Nah pertanyaannya Pak Ustadz, yang mau saya tanyakan apa yang harus saya lakukan? Di sisi lain saya gak mau menyakitin hati orang tua saya, tapi di sisi lain saya juga udah gak kuat. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah ya. Silakan, buat Ustaz. teteh yang saya hormati, pemirsa cinta surga yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, jangan pernah menganggap ketika kita memberikan sesuatu kepada orang tua kita, ke keluarga kita itu sebuah beban. Demi Allah ini adalah kesempatan amal soleh yang harusnya kita syukurin. Di saat banyak orang cuek sama keluarganya, cuek dengan tanggungannya, sehingga dia berkumpul dengan dosa-dosa. Akhirnya dia menyesal ketika nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala karena menyia-nyiakan tanggungannya. Tapi teteh, Allah Azza wa Jalla kasih kesempatan untuk bahagia dunia, nanti lebih bahagia lagi di akhirat. Ya, ingat ketika kita memberi nafkah apalagi untuk adik kita, kakak kita, sesungguhnya Allah sedang melancarkan rezeki kita. Sedang memudahkan rezeki kita. Ada seorang kakak, dia ngeluh kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, saya yang berinfak untuk adik saya. Sementara adik saya sibuk belajar. Saya yang infak, saya yang bekerja untuk mencari uang untuk kebutuhan keluarga saya." Apa kata Rasulullah SAW? Rasul bertanya kepada dia, "Apakah rezekimu lancar?" "Oh naam Rasul. Proyek saya lancar, dagang saya lancar." "Naam." Kata Rasulullah, "Lancarnya rezeki kamu la'allaka turzaku bihi." Disebabkan oleh rezeki yang kamu infakkan untuk keluargamu. Kamu berikan kepada adik kamu, akhirnya Allah buka pintu rezeki kamu. Jadi jangan menganggap ini sebuah beban. Justru ini sarana Allah mau membuat kita lebih sukses lagi. Ya teh, teteh bahagia, teteh bangga, dan saya kagum sama teteh yang sudah mau menghidupi keluarganya. Teteh bukan, jangan anggap ini beban, tapi anggap jalan kebahagiaan. Masya Allah. Masya Allah. Sahabat Cinta Surga, jangan kemana-mana, kita akan balik lagi setelah satu ini tetap di Cinta Surga, Cinta Islam. Masya Allah. Jam 10 malam lu baru pulang. Dari mana jam 10 malam? Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Ini anak sekarang, sama anak digituin enak apa enggak? Enggak. Dan di kota Subang, kupu-kupu main di taman. Bulan Ramadan akan datang, siapkan ilmu dan juga iman. Cinta Surga, Cinta Islam. Masya Allah. Cinta Surga, Cinta Islam. Masya Allah. Masya Allah, Ustadz Encep, Ustadz Kasif. Tadi kita udah ngebahas masalah tentang anak-anak dalam Al-Quran seperti apa. Nah, bagaimana nih sekarang Ustadz Encep? Caranya supaya anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang soleh, qurrata'ayun. Masya Allah. Gimana tuh caranya? Izin, boleh saya maju? Silakan Ustadz. Iya. Cinta surga, cinta Islam, Masya Allah. Gimana caranya biar kita punya anak-anak yang qurrata a'yun, anak soleh berbakti kepada orang tua, taat sama Allah dan Rasulnya, serta bermanfaat untuk sesama. Anak yang soleh itu mencetak anak soleh tidak semudah membalikan telapak, tapi orang mukmin kita punya senjata doa. Maka ibu bapak yang di rumah ketika pengen anaknya jadi anak yang soleh, dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Di surat As-Saffat ayat ke-100. Doanya Allah abadikan di situ. Doa Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas solihin. Ya Tuhanku, kata Nabi Ibrahim, karuniakanlah kepadaku anak-anak yang soleh. Ibu pengen anaknya soleh, doa sama Allah. Karena ingat, 3 doa yang sudah bakal tidak diragukan. Jadi 3 doa yang tidak diragukan ijabahnya.
Doa siapa aja? Da'watul mazlum, orang yang terzalimi. Wa da'watul musafir, doanya orang yang melakukan perjalanan. Wa da'watul walid liwaladih, doanya orang tua untuk anak-anaknya. Jadi ibu sepertiga malam gelar sejadah, doain anaknya. Bahkan dari sebelum melahirkan pun ketika ibu hamil tuh doain anaknya. Ustadz punten, kadang emak-emak zaman sekarang nih ceedoh cepati mama Iis pengen anaknya soleh. Tapi pas lagi di perut yang didengerin apa? Rungkad. Ibu begitu. Makanya ibu kalau pengen anaknya soleh dan soleha, doakan anaknya. Habis sholat ibu doakan. Ingat, doa orang tua kepada anaknya insya Allah diijabah oleh Allah. Gitu Mas Adlan, Ustaz. Ustaz Kasif, ada yang mau ditambahin? Ya. Silakan Ustaz. Iya, kadang-kadang kita mendidik anak suka nggak sabar. Suka nggak... Emang saya ngomong apa tadi? Suka nggak sabar. Sampai ketika anak nakal, anak bandel, keluarlah kalimat sumpah serapah. Dasar anak nakal. Saya pernah Bu, satu saat saya lagi tausiah, ada seorang ibu, dia lihat anaknya nakal banget, bandel banget, dia nggak kuat, dia ngomong begini Bu. Dasar kamu anak setan. Ingat perkataan adalah wa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada kalimat yang kita ucapkan kecuali dicatat raqib atid. Jadi kalau marahin anak, ketika kita udah nggak sabar, kita mau marahin anak, jadikan kalimat marah kita doa. Mau nggak anaknya jadi anak bandel apa anak soleh? Kenapa anaknya bandel? Karena kalimat yang dikeluarkan ibunya ketika emosi. Kendalikan marah ketika mendidik anak. Kendalikan emosi. Ini tips agar menjadikan anak kita anak soleh. Begitu Bang Fadlan. Masya Allah Ustaz. Nah Ustaz, ada nggak nih kewajiban orang tua untuk memberikan hak-hak anak dari dia lahir? Ya, yang pertama kita kasih anak kita nama yang baik. Nama yang baik. Kadang Ustaz, ibu-ibu zaman sekarang ngasih nama anak dari singkatan-singkatan. Apa itu? Gara-gara lahirnya Asar, di rumah sakit Pasar Rebo, hari Jum'ah dikasih nama Sarboah namanya. Harusnya kan yang bagus-bagus ya Ustaz ya. Yang ngandung doa. Betul. Selain nama yang bagus buat anak, apa lagi Ustaz? Pendidikan akhlak. Pendidikan Akhlak ke anak itu. Kadang kita ya Ustaz ya, Bapak Ibu, ini anak pulang sekolah yang kita tanya apa? Yang kita tanya nilai matematikanya 100 atau enggak. Ibu pernah nanya enggak ke anak ketika anak pulang sekolah? Nak, tadi sholat duha enggak di sekolah? Duhurnya jamaah apa enggak? Maka ingat ibu, pendidikan akhlak itu sangat penting untuk anak-anak kita. Gitu Mas Fadlan. Ya, silakan yang mau bertanya, sahabat Cita Surga, angkat tangannya. Nah, loh, yang mana yang ini? Yang ini. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Ita dari Majelis Taklim Nur Setiasih Tambun Selatan. Saya ini udah berusaha buat anak saya nih yang terbaik dah buat anak saya. Cuman ya begitu dah ya anak saya, aduh ya Allah. Suka sedih kalau ngomongin anak. Kita udah didik anak kita ya dari kecil, pendidikan agama. Dari bimba, TK. Kadang ngaji aja kita bawa gitu Pak Ustadz. Biar dia ngerti agama gitu. Terus kalau kita bilangin tuh nyaut-nyautin mulu gitu. Ngelawan ya sama orang tua. Nyautin. Iya nyautin, ngelawan dah. Terus dia kayaknya dia pergaulannya ini masuk ke pergaulan yang gak bagus gitu Pak Ustadz. Yang jelek dah gitu ya. Ke bawah-bawah teman kalimat dah saya kagak ngerti dah ya. Terus udah gitu tetangga udah ada yang ngomong Pak Ustadz. Ada yang ngomong begini sama saya ya. Lalu ngaji baik ya. Anak lu ajarin apa itu kelakuan kayak begitu Pak Ustadz. Kata tetangganya? Lah iya ngomong begitu, Ya malu Allah. saya ya. Ya Allah, nggak malu banget dah saya pokoknya. Nah ini pertanyaan saya nih Pak Ustadz ya. Pertanyaannya nih ya, ini kan tadinya anak saya jadi anak saya baik ya. Anak saya ya pokoknya nurut dah sama orang tua, ngapa sekarang jadi begini gitu ngelawan sama orang tua. Apa saya jadi orang tua ini udah gagal gitu Pak Ustadz. Terus anak saya tadinya anak saya baik gitu, bagus ya akhlaknya dah gitu ya. Nurut sama orang tua. Gimana jadi bagus lagi? Sekarang kan anak saya jadi kelakuannya begitu ya. Gimana biar anak saya jadi anak yang soleh gitu loh Pak Ustadz ya. Jadi pertanyaan ibu biar anaknya jadi anak soleh Jadi anak lagi. soleh Iya, lagi. gitu Pak Kemudian Ustadz. apalagi tadi Bu?
Ya itu biar Dia nurut lagi sama orang tua. Ya, nurut sama orang tua. Iya begitu Pak Ustadz. Lalu saya jadi bingung ya, makanya saya minta pencerahan dari Pak Ustadz ya Pak Ustadz. Itu aja pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pok siapa tadi? Mpok Ita. Pok Ita. Iya. Anaknya udah dididik dari kecil, di pesantrenin, disekolahin, udah gede, sama orang tua ngelawan mulu. Gimana caranya biar anaknya kembali soleh? Tadi sudah saya sampaikan satu, tetap kita punya senjata, doakan anaknya. Yang kedua, tetap terus awasi anaknya. Ingetin, gak apa-apa ibu. Kita disebut jadi ibu yang bawel, kalau dalam hal kebaikan tidak apa-apa. Yang ketiga, jangan sampai anak-anak kita betah di luar, tidak betah di rumah. Artinya apa? Harus jadi orang tua yang mau mendengar. Emang gitu Po, anak sekarang mah nyautin mulu. Beda kayak kita zaman dulu. Dulu zaman saya nih, kalau dipanggil sama orang tua, "Jang kesini, itu kenapa bajunya kotor?" Enak jawabannya, "Umi abis jatuh dari solokan." Enak. Coba anak sekarang, "Tong, lu abis dari mana? Baju sampai kotor begitu." Apa jawabannya? "Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi." Ditanya sama orang tua yang bener, "Habis dari mana?" Pakai basah kuyup begitu baju. "Aku tenggelam dalam lautan luka dalam." Jam 10 malam lu baru pulang. Dari mana jam 10 malam? "Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang." Kata mamanya, "Lu gak usah jadi anak gua, aku tanpamu bubuk rengginang." Ini anak sekarang, sama anak digituin enak apa enggak? Enggak, tapi insya Allah anak-anak ibu yang di sini soleh dan soleh. Itu Mas Fadlan. Intinya didoain Bu, terus dipilihin lingkungannya kalau bisa. Karena lingkungan itu bisa mempengaruhi seseorang juga, yang tadinya jadi baik bisa jadi buruk. Betul, Ya kan? sekali. Karena yang bisa tadinya buruk bisa jadi baik, maka kita cariin lingkungan yang baik buat anak-anak kita. Nah kalau gitu kita kasih kesempatan lagi untuk sahabat cinta surga yang mau bertanya, silakan angkat tangannya. Yang ini kayaknya nih. Ibu silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Elis. Saya dari Majelis Ta'lim Nurul Jamal, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sekarang ini kan lagi viral ya Pak ya, tentang berita-berita anak pesantren yang dibui sampai dia meninggal. Jadi saya sebagai, walaupun bukan anak saya pribadi, cuma saya merasa sedih dengan berita-berita yang ada. Bagaimana ya Pak, saya kan misalnya tetangga atau saudara saya menitipkan pesantren itu untuk lebih baik ya Pak. Tapi hasilnya kok seperti ini. Saya sebagai selaku orang tua, apabila saya orang tua walaupun bukan anak saya di pesantren, bagaimana menyikapi ini Pak, agar anak saya itu bisa baik di pesantren dengan baik dan aman. Kalau dalam keadaan seperti ini, pikiran orang tua kan merasa sedih, was-was, takut-takut kalau di antara dia ada terjadi pada diri kita atau saudara kita seperti itu. Selaku sebagai orang tua, apa yang saya harus lakukan? Apakah saya harus ajak pulang anak saya? Apa bagaimana? Saya mohon jawaban dari Pak Ustadz. Silakan Ustadz. Ya, buat Bunda, jangan pernah khawatir untuk memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Karena kejadian yang kita suka nonton di berita, anaknya dibully sampai tewas, itu bukan representatif dari semua pesantren. Jadi kita nggak bisa mengeneralisir satu kejadian semua pesantren seperti itu. Betul apa betul? Ya, jadi yang ibu harus lakukan yang pertama, kalau kita melihat ada musibah di depan mata kita, anak kita kebetulan mondok pesantren, ibu baca doa. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ini yang pertama. Kata Rasulullah, siapa yang baca doa ini ketika melihat orang lain kena musibah, dia tidak akan kena musibah tersebut. Pesantren juga yang nonton, pengelola pesantren, pimpinan pesantren, ayo lebih waspada lagi. Masalah senioritas, kasih CCTV, nggak boleh ada lagi perpeloncoan di sekolah. Tidak boleh lagi tuh, ada mos ospek hapus. Ingat juniormu itu adikmu. Jangan sampai
kita bully, kita sampai merendahkan. Insya Allah ini jadi solusi. Semoga kejadian santri dipukul atau tewas tidak terjadi lagi. Sahabat Cinta Surga, jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini tetap di Cinta Surga, Cinta Islam. Masya Allah. Mau nanya apa Ibu? Saya mau Iya, nanya sama apa? Ustadz Asep yang kasep. Oh Ustadz Kasep. Biasa aja dong Ustadz. Astagfirullahaladzim. Dibilang kasep, Ustaz. Paus pakai kapulaga. Saksikan terus Cinta Surga. Cinta Islam. Masya Allah. Cinta surga, cinta Islam, Masya Allah. Masya Allah nih Ustadz, dari tadi waktu kita lagi break, saya ngeliat ibu-ibu tuh pada nggak sabar pengen nanya. Jadi kita kasih kesempatan lagi buat sahabat Cinta Surga menanya lagi. Karena kebetulan pertanyaan-pertanyaan yang sekarang nih, tausiah yang sekarang ini juga lagi in banget gitu terhadap ibu-ibu gitu. Relate banget. Relate gitu ya. banget sama Ibu-ibu ibu-ibu. banget. Iya, makanya ibu-ibu nih pada penasaran untuk bertanya lagi. Kita kasih kesempatan dulu mereka bertanya ya. Silakan yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Yang sebelah sini. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Nurul Fauzia dari Majelis Ta'lim Nur Setiasi, Tambun Selatan. Semua orang tua itu ingin memiliki anak yang soleh, yang taat dengan agamanya. Saya sudah inikan ke TPQ, udah bikin tambahan belajar juga setiap maghrib. Tapi saya ngerasa itu semua tuh masih kurang. Pertanyaan saya, keteladanan apa yang harus orang tua tonjolkan atau tampakkan kepada anak agar anak kita tumbuh menjadi anak yang soleh. Terima kasih Pak Ustadz. Silakan Ustadz. Ya, buat Bunda, keteladanan apa sih yang paling dominan kalau ini ditunjukkan ke anak kita bisa mencontoh? Pertanyaannya bagus banget. Insya Allah saya kasih hadiah umroh ya. Tapi brosurnya dulu. Brosurnya dulu. Ya, yang pertama adalah sholat. Sholat adalah amalan yang paling dicintai Allah. Yang kelak hari kiamat kita akan ditanya pertama kali dari amal kita adalah sholat. Sholat kita benar, amal kita benar. Sholat kita rusak, amal kita yang lain rusak. Jadi keteladanan apa ya sholat. Beri cahaya rumah kita dengan sholat. Nawiru buyutakum bis sholati wa qiraatil Qur'an. Yang kedua, keteladanan adalah rajin baca Quran di depan anak. Sholat dan baca Quran memberikan cahaya. Memberikan cahaya, berarti memang orang tua kalau misalkan pengen anaknya soleh, berarti orang tuanya harus nyontoin dulu. Betul, rajin sholat, rajin baca Quran. Ya, saya kasih kesempatan lagi untuk sahabat Cinta Surga yang mau bertanya, silakan angkat tangannya. Ya, yang kedua silakan Ibu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marhama dari Masjid Taklim Nurul Jamal. Mau nanya apa Ibu? Saya mau Iya, nanya sama apa? Ustadz Asep yang kasep. Oh Ustadz Kasep. Biasa aja dong Ustadz. Astagfirullahaladzim. Dibilang kasep, Ustaz. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Ini ada teman saya tuh. Dia nggak peduli sama orang tuanya. Terus dia sakit, malah sampai ditaruh di panti jompo. Meninggal lah gitu Pak Ustadz di situ. Nah terus ini yang saya bikin itu teman saya tuh sakit-sakitan. Baru dia ngomong sama saya. Kalau dia ternyata itu gini ngomongnya. Itu saya waktu itu orang tua saya ditaruh di panti jompo sampai meninggal di situ. Terus dia punya anak soalnya Pak Ustadz banyak anaknya. Dia sakit-sakitan tapi nggak ada yang ngurusin Pak Ustadz. Gitu. Sebenarnya sih saya ngelihat teman saya sedih. Berhubung saya ngelihat Pak Ustadz Asep sedih saya jadi buyar. Terus yang jadi pertanyaan saya Pak Ustadz. Ini maksudnya itu termasuk teman saya itu dapat karma. Atau gimana lah ya saya juga nggak tahu.
terus saya sebagai temennya kan termasuk orang luar tuh. Iya. Apa kita boleh berkecimpung di situ, ngebantuin atau gimana? Ikut campur gitu ya Bu ya? Bercampur aduk di situ gitu Pak Ustadz. Ya udah terima kasih Pak Ustadz, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Marhamah. Ini cerita curhat temennya. Ya. Apakah ini karma buat temennya? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pernah berfirman ke Nabi Musa. Ya Musa, wahai Nabi Musa, kata Allah, berbaktilah kepada orang tuamu, hormatilah orang tuamu, karena barang siapa yang hormat kepada orang tuanya, berbakti kepada orang tuanya, kata Allah, maka aku akan panjangkan umurnya dan aku akan karuniakan anak yang juga berbakti kepadanya. Tapi barang siapa yang durhaka sama orang tuanya, kata Allah, maka aku akan pendekkan umurnya dan aku pun akan karuniakan kepadanya anak yang durhaka kepadanya. Kalau ibu ingin anak-anaknya berbakti ke ibu, kita pun harus berbakti kepada kedua orang tua. Lalu apakah ibu salah kalau ikut campur? Ngebantu enggak salah. Tapi kalau ikut campur dalam hal yang negatif, misal ibu malah ngojok-ngojok si anaknya. Iya. Lagian lu masih, Kenapa? lu harus jadi anak dengan begitu. Jadi harus gimana dong? Ya lu urus lah. Lu kan ngaji tiap minggu. Masa sama ibu begitu? Tapi gak apa-apa sih, ke panti jompo aja sih. Lu kan sibuk kan? Sibuk banget. Ikut campur boleh apa enggak? Kalau kebaikan silahkan, tadi ikut campurnya ngebantu. Ibu lihat temennya, orang tuanya daripada ke panti jompo, ibu bilang ke temennya, nggak usah di panti jompo, udah di tempat gua aja. Emak lu biar gua yang urus di rumah. Nggak apa-apa. Sebagai besti, gua nggak tega ngelihat orang tua lu ada di panti jompo. Besti banget. Gitu, cemarhamah ya. Gitu. Silakan kalau ibu mau bantu. Misalkan tiap hari transfer 1 miliar. 1 miliar. Ya kan ibu ntar jadi pengusaha kalau jadi. Aminin aja Bu, amin. Iya aminin. Berarti Ustadz, Ya. kalau saat kita mendidik anak walaupun banyak ujian, cobaannya, berarti kita tetap harus sungguh-sungguh mendidik anak-anak kita Ustadz. Betul. Ketika kita sedang ditimpa ujian, lagi susah-susahnya, tapi kita tetap ngasih nafkah untuk anak kita berjuang untuk anak-anak kita, maka itu akan menjadi pahala buat kita. Kita bisa terhindar dari yang namanya api. Tetap berjuang ibu-ibu. Semangat ibu-ibu. Semangat. Yang di rumah juga Mas Fadlan. Sama. Banyak yang lagi berjuang buat keluarga ini. Banyak yang Kita berjuang doakan. buat keluarga, kita doain semua ya. Mau Betul. yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Nah sekarang saatnya kita mau memberikan kuis untuk para sahabat Cinta Surga. Apabila semuanya tadi dengar, ingat-ingat apa yang ditausiahkan oleh Ustadz Ancep, Ustadz Kasif. Kalau ingat nanti angkat tangannya. Karena yang bisa jawab pertanyaan saya akan mendapatkan hadiah dari Cinta Surga. Apa yang dimaksud dengan anak Qurrata Ayun? Ibu yang sebelah sini, ya. Ibu Nurjanah dari Masjid Taklim Nur Setiasih. Ibu Nurjanah, oke. Ibu Nurjanah jawabannya apa Bu? Anak yang soleh dan berbakti kepada orang tua dan berguna bagi sesama. Gimana Ustadz Kasif, gimana Ustadz Cep? 50 juta rupiah. Bukan enggak? Bukan. That's right. That's right. That's right. Selamat Ibu, Ibu berhak mendapatkan hadiah dari Cinta Surga. Ya, masih ada yang mau jawab pertanyaan saya? Dapat hadiah, masih ada yang mau? Angkat tangan yang mau? Pertanyaannya, apa saja hak anak yang harus dipenuhi orang tua? Ya, ini nih saya ngeliat barusan. Silakan Ibu. Dengan Ibu Wanti dari Masjid Nur Setiasih, Tambun, Bekasi. Iya, jawabannya Bu. Kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memberikan rasa nyaman terhadap anak, memberikan pendidikan kepada anak, memberikan fasilitas yang cukup untuk anak. Gimana Ustadz? Ya betul. Betul, Masya Allah. Selamat Ibu, Ibu berhak mendapatkan hadiah dari Cinta Surga. Semoga hadiahnya bermanfaat.
Dan ilmu yang didapat hari ini juga bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Sahabat Cinta Surga, demikianlah tausiah Ustadz Cep dan Ustadz Kasif hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga menjadi pemberat timbangan amal kita di akhirat kelak nanti. Amin amin ya robbal alamin. Sampai berjumpa lagi di kajian penuh cinta yang ringan dan bermakna. Cinta surga, cinta Islam, Masya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.